Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Rahmadan dengan NPM 2478 2093. Oke, tentunya pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan dari lab session 3 ya. Jadi pada lab ini kita itu diperintahkan untuk mengembangkan sebuah aplikasi ya aplikasi berbasis web yaitu menggunakan Django, yaitu dia itu bisa terintegrasi dengan database menggunakan konsep ORM atau Object Relational Mapping ya, yaitu aplikasi yang saya buat yaitu bernama Smart City Issue Reporting ya. Oke. Jadi sekarang kita coba dulu untuk jalankan terlebih dahulu ya. Kita tampilkan untuk contoh web atau aplikasi yang saya buat di sini. Oke, ya, seperti ini. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ya. Oke, jadi aplikasi ini digunakan untuk membuat laporan masyarakat. Jadi dalam melapor permasalahan misal di lapor masyarakat di Kota Bandar Lampung. Nah, contohnya itu permasalahan yang didapat laporkan itu seperti misal jalan rusak atau sampah menumpuk, lampu jalan mati dan lain-lainnya. Jadi aplikasi ini belum menggunakan sistem login ya, sehingga semua pengguna itu dapat langsung membuat laporan di dalam web ini atau dalam aplikasi ini. Jadi untuk fitur utama aplikasi ini yaitu seperti yang terlihat di kodenya, ya, apa ya? Ya, di sini fitur utamanya yaitu ada create, rate, ya, create, update, dan delete, dan CRUD. Dan di sini juga untuk di kode model.py, di sini pada bagian ini kita akan menggunakan satu model yaitu report ya. Jadi model ini itu berfungsi untuk mempresentasikan data laporan. Jadi yang nantinya akan disimpan di dalam database. Jadi titel itu menggunakan Carvel dengan panjang maksimal yaitu sekitar Carvel Max 200 ya, 200 karakter, dan digunakan untuk menyimpan judul laporan. Jadi untuk kategori yaitu menggunakan Carvel untuk menyimpan jenis laporan ya, 100. Dan untuk description ya, untuk description itu menggunakan text file ya, text file untuk menyimpan penjelasan detail tentang laporan. Dan di sini juga ada location ya. Location ini menggunakan datetime. Kalau file datetime dengan max length 200, dan selanjutnya juga ada status tentunya di sini. Status ini digunakan Carvel juga dengan default report yang menunjukkan status awal laporan ya. Dan ada create add ya, menggunakan datetime file dengan auto now add true, yang berarti waktu akan otomatis tersimpan saat data dibuat. Dan jadi untuk model ini nantinya akan dikonversi menjadi tabel dalam database melalui proses migrasi.
ya, proses migrasi. Oke, jadi kemarin hubung saya sudah, saya akan jelaskan sedikit ya. Oke, jadi setelah kita itu membuat model ini, itu langkah berikutnya adalah melakukan migration ke database. Jadi saya itu menjalankan perintah Python manage. Jadi kita itu menjalankan perintah kurang lebih seperti ini. Python manage py make migration yaitu jadi perintah ini digunakan untuk membuat file migrasi yang berdasarkan model yang telah dibuat. Nah, kemudian setelah itu kita menjalankan perintah Python manage.py migrate. Nah, ini jadi untuk perintah ini akan membuat tabel di database sesuai dengan modelnya. Jadi dengan demikian tabel report berhasil dibuat di database. Oke. Oke, di sini untuk struktur folder ya, pada folder itu terdapat beberapa bagian penting, yaitu untuk folder the main app ya, ini dia bisa kita lihat untuk isinya ya. Sini ada model.t dan ini itu untuk struktur data dan ada juga view. Dan di sini ada view juga. Di sini untuk logika aplikasinya. Dan tidak lupa juga di sini ada template. Template itu untuk tampilan HTML-nya. Oke. Ini dia untuk HTML-nya. Ada add report HTML, base HTML, home HTML, dan laporan HTML. Oke, jadi folder di template yaitu untuk menyimpan HTML seperti home HTML ya, home HTML dan add report dan base HTML dan laporan HTML. Dan ada juga file setting di sini ya. Untuk file setting.py digunakan untuk mengkonfigurasi project termasuk database dan aplikasi yang digunakan. Dan ada juga file manage.py yaitu digunakan untuk menjalankan perintah Django ya. Oke, di sini kita spill dulu untuk yang di view. Oke, untuk kode yang di view di sini pada file views.py ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama adalah fungsi home ya. Kita bisa lihat di sini untuk fungsi home. Nah, fungsi home ini yang digunakan untuk menampilkan data laporan. Pada fungsi ini terdapat kode report, yaitu object all ya, yang digunakan untuk mengambil semua data dari database ya. Kemudian data tersebut dikirim ke template menggunakan render ya, menggunakan render, yaitu fungsi kedua adalah add report. Ada fungsi add report yaitu di sini yang digunakan untuk menambahkan laporan baru, yaitu report. Jika request berupa post, maka data akan diproses menggunakan model. Dan jika valid, data akan disimpan ke database dengan from save ya. Di bawah. Ya, ini dia data yang sudah diedit from save ya. Jadi untuk fungsi yang terakhir adalah
delete ya. Yang terakhir ada delete yang digunakan untuk menghapus data dari database berdasarkan ID-nya. Oke. Oke, untuk penjelasan URL-nya, kita spill untuk URL di sini ya. Oke, jadi pada file urls.py ini digunakan untuk mengatur routing path yang kosong mengarah ke halaman home-nya. Jadi untuk path add digunakan untuk menambahkan laporan. Kemudian untuk path add itu menambahkan laporan ya. Dan juga ada path edit, yaitu path edit dan delete ya. Itu menggunakan parameter ID yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang akan diubah atau dihapus ya. Oke, sekarang kita coba jalankan di sini untuk programnya ya. Oke, kita salin saja untuk linknya di sini. Copy, kita masukkan. Oke, di sini. eh, jadi di sini saya akan menambahkan laporan baru ya. Oke, di sini kan untuk laporan masyarakat. Oke, misal di sini untuk titel, untuk nama pelapor, ya. Misal untuk nama kategori di sini jalan rusak menyebabkan kendaraan rusak. Location Lampung. Oke, sini ya kita sudah menambahkan laporannya ya. Itu ya, ini ada Rian ya, laporan yaitu untuk kategorinya yaitu jalan rusak, dan untuk deskripsinya yaitu menyebabkan kendaraan rusak, pastinya di Lampung. Dan jadi di sini data yang sudah dimasukkan langsung tampil pada halaman utamanya yaitu di home ya. Nah, di sini semisal nih kita mau edit laporannya di description ini kita bisa edit misalnya kendaraan rusak dan mengalami kecelakaan. Kita simpan setelah itu. Nah, apabila data itu sudah berhasil kita perbarui atau kita edit, akhirnya kita bisa simpan. Oke. Oke, misal laporannya sudah di ACC, kita bisa delete. Untuk laporan kita bisa hapus di sini untuk fitur hapusnya ya. Oke, laporannya hilang. Jadi alur data ini dimulai dari user yaitu mengisi form di browser. Data itu dikirim ke server melalui request post, yaitu kemudian diproses oleh view ya, view tadi menggunakan model form. Jadi jika valid, data disimpan ke database menggunakan ORM Jingo. Setelah itu data ditampilkan kembali ke user melalui template HTML. Jadi untuk ORM atau Object Relation Mapping yaitu memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan Python. Sebagai contoh yaitu tadi ada di model L. Oke, tadi kalau nggak salah itu contoh kodenya report all ya. Itu digunakan untuk mengambil semua data. Dengan ORM kita tidak perlu menulis query SQL secara langsung.
Oke, jadi mungkin demikian demonstrasi aplikasi atau web Smart City Issue Reporting yang telah saya buat. Jadi web ini telah berhasil mengintegrasikan CRUD dan terintegrasi dengan database menggunakan Django ORM. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.